Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia, bilang lebih takut Filipina. Bojan Hodak ungkap kelemahan Persib Bandung kerap kebobolan saat berlaga di ASEAN 2. Timnas Jepang akan bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Haji Memoriasu. Shin Taeyong nilai Vietnam salah satu lawan berat di Piala AFF 2024. Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia, bilang lebih takut Filipina. Tak terduga, media asal Vietnam menilai timnas Indonesia tak terlalu diperhitungkan jelang Piala AFF 2024, lantaran menurunkan mayoritas pemain muda. Media Soha, dalam artikelnya menyebut lebih mewaspadai Filipina yang dianggap misterius. Media lokal Vietnam itu menyoroti ketidakpastian skuad timnas Filipina yang hingga kini belum mengumumkan daftar pemain resmi untuk Piala AFF 2024. Pelatih Filipina, Albert Chapelas, masih memiliki waktu hingga 11 Desember untuk memfinalisasi daftar pemain di Piala AFF 2024, atau satu hari jelang pertandingan pertama timnas Filipina di grup B melawan Myanmar pada 12 Desember. Timnas Filipina berpotensi menurunkan pemain-pemain berkualitas seperti Gerrit Holtman yang bermain di Bundesliga bersama Bochum. Holtman, yang memiliki nilai pasar 700.000 euro, setara 11,7 miliar rupiah, tercatat pernah membela timnas U20 Jerman. Pada November lalu, timnas Filipina berhasil mengalahkan Tajikistan yang menempati peringkat 104 dunia dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut diraih berkat penampilan gemilang Holtman dan Jefferson Tabinas. Di sisi lain, media asal Vietnam itu memandang timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 sebagai tim yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Meski demikian, timnas Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu pesaing di grup B. Dengan skuad inti pemain U22, tim Indonesia dianggap sebagai tim yang tidak dikenal di Piala AFF 2024. Namun, ada tim yang bahkan lebih tidak dapat diprediksi di mata para ahli, yaitu Filipina, tulis media Vietnam Soha. Timnas Vietnam akan menghadapi timnas Filipina pada pertandingan ketiga fase grup. Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menentukan persaingan perebutan posisi puncak klasemen grup B. Secara historis, timnas Vietnam selalu kesulitan menghadapi permainan fisik Filipina. Pada pertemuan terakhir, Vietnam hanya menang tipis 3-2 di Stadion Maidin. Bahkan di Piala AFF 2010 dan 2012, timnas Filipina berhasil mengalahkan timnas Vietnam di fase grup. Timnas Filipina masih menjadi teka-teki bagi timnas Vietnam karena belum ada kejelasan apakah pemain-pemain top mereka yang bermain di luar negeri akan dipanggil, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Sementara dengan timnas Indonesia, timnas Vietnam gagal menang dalam 3 pertemuan terakhir kontra timnas Indonesia. Bahkan, timnas Vietnam juga tak mampu cetak 1 gol pun ke gawang timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir tersebut. Timnas Indonesia perkasa atas timnas Vietnam dengan kemenangan 3-0 dan 1-0 di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Serta kemenangan tipis 1-0 kala jumpa timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Bojan Hodak ungkap kelemahan Persib Bandung kerap kebobolan saat berlaga di ASEAN 2. Seperti yang kita ketahui, pada 2 laga terakhir pada AFC Champions League 2, meski tak mengalami kekalahan Persib kebobolan 2 gol pada babak pertama. Adapun pada 2 laga pertama pada ASEAN 2, Persib harus menerima kekalahan akibat kebobolan di menit akhir. 2 laga perdana pada ASEAN 2 Persib Bandung kalah oleh Port FC di Bandung dengan skor 0-1, dan kalah oleh Zhejiang di Cina dengan skor 0-1. Pada 2 laga terakhir Persib Bandung menang 2-3 atas Lion City Sailors FC di Singapura, dan imbang dengan Port FC di Thailand dengan skor 2-2. Namun pada saat itu Persib kebobolan 2 gol di babak pertama.
Bahkan saat menghadapi Port FC, 2 gol yang bersarang ke gawang Persib, skemanya hampir sama, serangan cepat, crossing, lalu striker mengeksekusi dan gol. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku pihaknya terus berbenah dalam mengarungi ACL 2 ini. Bukan hanya di 2 laga terakhir, tapi entah kenapa kami melakukannya di banyak laga. Kami bermain bagus lalu mencetak gol, tapi tiba-tiba itu terhenti, kata Bojan, setelah melatih anak asuhnya, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 3 Desember 2024. Kemudian kata Bojan, timnya kemasukan 2 gol. Baru di babak kedua timnya bermain bagus lagi. Ini jadi hal yang normalnya dilakukan pemain muda saat melakukan kesalahan ini, jadi pada dasarnya kami harus mengubah ini, kata Bojan. Bojan mengaku, pihaknya sudah membahas itu dan akan memperbaikinya di laga berikutnya. Sayangnya Liga Indonesia tidak sekuat ACL 2, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi, ujar dia. Jika dilihat pada 2 laga awal, ACL 2, Bojan mengatakan, timnya tertinggal. Tapi dalam 2 laga terakhir timnya sudah lebih baik, jadi kami sudah beradaptasi, dan saya harap di laga terakhir bisa mendapat hasil positif, ucapnya. Adapun laga terakhirnya Persib pada ACL 2 Grup C, menjamu Zhejiang di Stadion Sijalak Harupat, Kamis, 5 Desember 2024. Timnas Jepang akan bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan 6 poin. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Timnas Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memasang target Timnas Indonesia finish di posisi keempat di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi itu diprediksi bisa digapai Timnas Indonesia jika mengemas 6 angka tambahan dari 4 laga sisa. 6 poin itu bisa digapai Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025. Namun, bagaimana jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup? Menang atas Cina dan Bahrain, Timnas Indonesia wajib mencuri angka saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Selain wajib meraih 8 angka tambahan di 4 laga sisa, Timnas Indonesia wajib berharap Timnas Jepang menyapu bersih seluruh laga sisa dengan kemenangan, kecuali melawan Timnas Indonesia. Diharapkan Timnas Jepang menang saat menjamu Bahrain, 20 Maret 2025, Arab Saudi, 25 Maret 2025, dan tandang ke Australia, 5 Juni 2025. Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sesuai prediksi yang dilancarkan pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Jepang menang 4-0 atas Timnas Indonesia di matchday kelima Grup C pada Jumat, 15 November 2024, Moriyasu mengatakan skuad Timnas Indonesia layak lolos Piala Dunia 2026. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hajime Moriyasu saat konferensi pers seusai laga Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang. Sekarang harapannya Timnas Indonesia fokus di 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pantang terpeleset demi mencetak sejarah, yakni lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong nilai Vietnam salah satu lawan berat di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai Timnas Vietnam salah satu lawan berat di Piala AFF 2024. Hal tersebut ia sampaikan seusai Timnas melakukan pemusatan latihan terakhir di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Selasa, 3 Desember 2024.
Jujur saya belum lihat permainan seperti apa, tapi Vietnam mereka bawa tim paling baik dengan skuad terbaik. Pastinya akan jadi lawan yang berat bagi kami, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan anak didiknya harus bekerja keras dan menargetkan selalu menang di setiap pertandingan. Kami mempersiapkan tim biar bisa meraih kemenangan, tuturnya. Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, mengatakan jika semua lawan di grup B tidak bisa diremehkan. Sebab, semua tim menunjukkan peningkatan dan kualitasnya sangat pesat. Karena semua tim juga meningkat, semua kualitasnya sangat bagus. Jadi kami harus waspada dan konsentrasi penuh, jelas pemain Suwon FC itu. Ia enggan mengatakan target timnas di Piala AFF 2024. Pemain bek kiri itu menyerahkan dan mengikuti instruksi dari pelatih. Kami pemain sepakat untuk melakukan yang terbaik di lapangan, tandas Arhan. Dilansir dari Detik Sport, timnas Vietnam serius mempersiapkan diri menatap Piala AFF 2024. Timnas Vietnam menjalani training camp, TC, 10 hari ke Korea Selatan. Kejuaraan ASEAN alias Piala AFF mulai digelar 8 Desember 2024. Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persiapan maksimal dilakukan timnas Vietnam jelang turnamen Asian Championship 2024. Pasukan Kim Sang SIK memanggil 30 nama dari seleksi 50 pemain untuk turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara. 30 nama pemain yang dipilih timnas Vietnam akan dibawa dalam TC di Korea Selatan. Juara 2 kali Piala AFF ini terbang ke negeri Gingseng pada Sabtu, 23 November 2024, dan berlatih 10 hari di sana.